Yang depan gerak. Tegak gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan untuk kalian periksa dulu. Tasnya simpan dulu yang nyaman. Kemudian periksa dulu di bawah mejanya. Barangkali ada sampah atau apa. Silahkan dibuang dulu. Lihat pinggir belakangnya. Masih ada sampah tidak? Dah? Oh, kalau ada silahkan buang dulu. Silahkan mejanya. Kalau masih ada yang bengkok, luruskan. Silakan KM-nya disiapkan dulu untuk berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Karena materi ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin, jadi Bapak sekarang mengambil suratnya surat At-Takasur. Bapak dulu satu kali ya, kalian satu kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Alhamdulillah, kita sudah membacakan satu surat untuk pembiasaan hari ini, yaitu surat At-Takasur, yaitu tentang barang-barang yang berguna. Ya, semoga saja nanti kalau kita punya barang itu harus berguna di dunia juga sampai ke akhirat, gitu ya. Lanjut, Bapak akan langsung ke absensi. Seperti biasa, yang ada silahkan acukan tangannya. Adinda, Alfiandra, Alaisa, Anaya, Atfal. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi yang minggu kemarin Bapak sampaikan. Minggu kemarin tentang apa? Nama-nama hari akhir. Ada yang bingung tentang atau tidak paham tentang makna-makna hari akhir? Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi minggu kemarin? Ada tidak? Apa pertanyaannya? Apa saja yang terjadi pada hari akhir? Ya, ada satu pertanyaan. Apa saja yang terjadi pada hari akhir? Hari akhir itu kan hari hancurnya alam semesta, anak. Betul. Kalau kita lihat di surat Al-Qari'ah, ya, kita baca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, manusia itu bertanya tentang hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan mereka bertanya tentang apa hari kiamat itu juga. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Lihat bagaimana gunung-gunung, wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Bagaimana gunung itu bagaikan anai-anai.
Kalau Bapak logikakan pertanyaan tadi, apa saja yang terjadi pada hari kiamat? Gunung itu bagaikan anai-anai. Kalau kita punya kapas, anak-anak, disobek-sobek kapas itu, simpan di tangan kita, kemudian kita tiup, dia berterbangan nggak? Kalau ada angin dia tertiup tidak? Nah, itulah anai-anai. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus. Ya. Itu gunung yang besar. Logikanya gunung yang paling besar. Tapi kalau yang kecil, seperti kita manusia, ya, mungkin bukan lagi seperti anai-anai kita itu. Seperti kalau kita lihat ada cahaya, kita lihat di cahaya itu seperti ada yang terbang-terbang kecil-kecil ya. Mungkin kita seperti itu. Sekarang Bapak yang mau menanya kepada kalian, nama-nama hari akhir kemarin apa saja? Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah, Yaumul Yaumul Jaza. Ya, ada sampai 13 nama-nama lain hari akhir di Al-Qur'an. Tapi kita hanya mempelajari sekitar 6. Ya. Untuk apa? Ibda binafsih, mempersiapkan diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, ya. Namun sebelumnya Bapak akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuannya? Yang pertama, setelah mendiskusikan tentang tanda-tanda hari akhir melalui video, nanti Bapak akan tayangkan tentang videonya, ya. Kalian peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda akhir dengan benar. Karena hari ini materinya adalah tentang tanda-tanda hari akhir dan beriman dan hikmah beriman kepada hari akhir. Ya. Apa saja tanda-tanda hari akhir itu nanti akan Bapak tayangkan melalui video. Setelah itu kalian akan berdiskusi ya dengan teman-teman kalian. Bapak akan bagi menjadi 8 kelompok. Lihat tayangan video tersebut, pahami, kemudian apa saja yang terjadi atau perbedaan antara kiamat kecil dan kiamat besar. Bapak akan membagi dulu kalian beberapa kelompok. Biasa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Setelah itu Bapak akan tayangkan video tersebut dan silakan oleh kalian disimak dengan baik, disimak dengan senyaman mungkin agar kalian bisa mengetahui apa tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar, serta nanti ada hikmah beriman kepada hari akhir. Oke, silakan untuk berbagi kelompok. Ini balikin aja langsung, balikin kursinya balikin langsung. Ini balikin ke sana. Nah, ini ke sini. Apa akan bagikan dulu LKPD dan evaluasinya ya sebagai bahan kalian hari ini belajar. Kita akan tayangkan videonya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman apa saja tanda-tanda hari kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat hari besar. Termasuk nanti hikmah beriman kepada hari akhir. Ini. Selamat menyaksikan. Kalian sudah melihat tayangannya sudah? Nah, ya alhamdulillah. Jadi yang pertama yang akan diskusikan kita hari ini adalah satu, bagaimana membedakan antara kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, dari tayangan tadi kita sudah lihat ada peristiwa kiamat kecil dan 10 tanda akhir zaman. Dan yang kedua adalah bagaimana perilaku orang yang beriman ya harus mengimani bahwa kiamat itu akan datang. Jadi intinya bagaimana sikap kita nih ya terhadap beriman kepada hari akhir itu. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan kalau kita beriman kepada hari akhir. Ya, itu dua permasalahan yang kita bahas hari ini. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Jangan sampai istilahnya mengerjakan sendiri, tapi kalian harus bekerja sama, belajar bekerja sama, ya, memecahkan masalahnya bersama-sama.
Silakan untuk mulai diskusinya. Ciri-ciri kiamat kecil dan kiamat besar ya. Kalau dibaca dulu materinya ada nggak di sini? Ayo berdiskusi sama temannya. Ulama-ulama itu termasuk kiamat kecil. Ya. Ayo cepat diisi. Mana isinya? Iya, sok diisi. Apa ini? Iya, boleh. Boleh, silakan tinggal diisi. Mana ini kiamat besar, ini kiamat kecil. Kiamat kecil yang mana? Nah, itu. Kalau tsunami termasuk kiamat besar atau kecil? Ayo. Kecil atau besar? Kecil. Sudah selesai anak diskusinya? Nah, silakan kelompok mana yang mau ke depan untuk presentasikannya? Kelompok 4, silakan. Tuliskan perbedaan antara peristiwa kiamat kecil dan kiamat besar yang kalian ketahui. Kiamat kecil terjadinya sebelum kiamat besar seperti longsor, gempa bumi, dan angin puting beliung. Kiamat besar hancurnya alam semesta. Ya, ada yang lainnya? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 6 ada? Sama aja, coba dibaca. Terus? Tsunami. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang mau ke depan? Silakan ke depan. Kelompok 2. Apa saja yang terjadi tanda-tanda kiamat kubro? Ya, lihat, dengarkan. Nomor 2, tanda-tanda kiamat kubro. Yuk, silakan. Hilangnya ilmu pengetahuan agama sebab ulama-ulamanya sudah wafat. Hilangnya rasa malu akan berzina. Akan perzinahan. Akan perzinahan. Iya. Jadi yang pertama, hilangnya ilmu karena banyak ulama yang wafat. Yang keduanya, sudah tidak ada rasa malunya, perzinahan terjadi di mana-mana. Ada yang lain, kelompok yang lain? Ya, yang keras suaranya. Terjadinya badai yang sangat besar membuat Terjadinya badai yang sangat besar membuat pohon-pohon tumbang. Bisa itu ciri-ciri kiamat kecil. Jadi kalau kiamat kecil mah anak-anak hanya sebagian wilayah saja yang kena dampaknya. Ya, seperti tadi Bapak terangkan di nomor 1. Tapi kalau kiamat besar itu seluruhnya akan hancur. Namun tadi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Salah satunya adalah apa? Banyak ulama yang wafat. Manusia sudah tidak malu lagi untuk berbuat maksiat, perzinahan, perjudian, dan sebagainya. Sekarang nomor 3, silakan yang mau ke depan, silakan. Ini dulu Pak. Iya. Yang keras sayang. Setelah mengamati video pembelajaran di atas, maka ceritakanlah apa saja yang menjadi tanda-tanda kiamat kubro. Iya, apa saja kiamat kubro? Kabut asap, Ya. munculnya dajjal, matahari terbit di sebelah barat, munculnya Yajuj dan Majuj, api muncul dari Yaman. Iya. Ada yang lain tambahannya? Ini baru 5. Ada berapa tadi? Ada 10 apa saja? Dabbatul ar. Apa lagi? Runtuhnya Ka'bah. Terus? Terbitnya matahari dari barat. Apa lagi? Api besar dari Yaman sudah ada di sini. Iya. Ya, jadi ada 10 tanda-tanda hari akhir. Itu yang harus kita imani. Bagus, anak kalian sudah hebat, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sekarang nomor 4. Siapa yang mau nomor 4? Silakan ke depan. Setelah kita mempelajari materi beriman kepada hari akhir, maka kita harus dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Memperbanyak amal saleh sebagai bekal, rasa takut berbuat dosa, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih berhati-hati dalam bersikap. Iya, silakan ada kelompok yang lain yang menanggapi. Kelompok Ciara, kelompok 6.
Nah, membiasakan diri untuk selalu beramal dengan ikhlas. Ada yang lainnya? Sekarang terakhir, nomor terakhir. Silakan ke depan. Setelah kita mengetahui makna beriman kepada hari-hari beserta nama dan tanda-tandanya, maka kita harus dapat meyakini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tuliskanlah hikmah beriman kepada hari akhir sesuai yang kamu pahami. Ya. Menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, membiasakan diri untuk beramal dengan ikhlas. Ya. Ada yang lainnya? Silakan. Memohon ampun kepada Allah dengan banyak apa? Berdoa dan beribadah. Ya. Terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini alhamdulillah kita sudah bisa mendiskusikan satu tadi bagaimana cara kita untuk mengetahui tanda-tanda dari beriman kepada hari akhir, dan juga bagaimana sikap atau perilaku kita dalam beriman kepada hari akhir. Sebelumnya Bapak akan tanya dulu nih ke kalian, paham tidak materi hari ini? Apa saja hari ini yang sudah kalian dapatkan? Materi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Tanda-tanda hari kiamat kecil dan kiamat. Kemudian hikmahnya apa dari kita beriman kepada hari akhir itu? Hikmah dari kita beriman kepada hari akhir apa? Berbuat baik. Apa lagi? Beramal soleh atau amal baik. Apa lagi? Nah, selalu beristighfar anak-anak. Ya. Kenapa? Intinya dengan kita mengimani hari akhir harus sering-sering menghisab diri. Jadikan pelajaran hari ini menjadi cambuk, menjadi penyemangat untuk kita untuk selalu meningkatkan amal soleh dan selalu menjadikan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalani proses pembelajaran hari ini. Semoga saja ilmu yang hari ini kalian dapatkan menjadi amal soleh buat kalian, menjadi amal yang terbaik. Nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk kursinya dibalikan lagi ke depan. Kita berdoa untuk pulang. Bapak akan memberikan informasi. Insyaallah minggu depan seandainya Allah mengizinkan, minggu depan kita akan membahas tentang qada dan qadar, ya, beriman kepada qada dan qadar, ya. Kalian silahkan nanti baca-baca di rumah, cari informasi, ya, apa sih qada dan qadar itu, dan bagaimana cara mengimani qada dan qadar itu, dan apa contoh tentang beriman kepada qada dan qadar, ya. Itu saja hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan KM-nya untuk disiapkan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdi. Sekali lagi, jangan pernah untuk berleha-leha, bersantai-santai, karena kalian sekarang kelas 6. Jadi tolong dipersiapkan, tidak akan lama lagi kalian akan meninggalkan sekolah ini untuk menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Maka rajinlah belajarnya di rumah, diulangi lagi pelajarannya, bukan hanya pelajaran agama, tapi juga pelajaran yang lainnya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dunia dan sukses akhirat, ya. Jadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.